Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Perkenalkan, nama Ibu Mia Dwi Anggita, biasa dipanggil Ibu Mia. Ibu sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Indraprasta PGRI yang berlokasi di daerah Pasarbo. Baik, kita langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi yaitu layanan informasi. Apa itu layanan informasi? Layanan informasi adalah pemberian informasi yang barangkali belum diketahui, informasi-informasi diri, belajar, karir, maupun pendidikan lanjutan. Nah, topik yang akan Ibu bahas adalah mengenai cara belajar efektif dan efisien. Pengertiannya apa? Perencana jadwal yang efektifnya bagaimana? Dan cara belajar mata pelajaran yang berbasis teoritis maupun matematis itu bagaimana? Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian belajar efektif dan efisien itu apa? Yaitu adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, serta tidak menghabiskan banyak waktu tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Jika kondisi fisik kita sedang tidak fit atau sedang lelah, maka otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Jika otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka informasi yang diterima tidak dapat disimpan dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya, informasi yang pernah diterima tidak dapat digunakan lagi saat dibutuhkan. Selanjutnya itu ada rencana jadwal belajar yang efektif. Apa saja rencana jadwal yang efektif itu? Ada 4. Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Jadi kalau misalnya kita tidak cukup waktu untuk tidur, untuk makan sama kegiatan hiburan dan terlalu memforsir belajar, maka kita tidak dapat belajar secara efektif. Karena apa? Karena waktunya itu kayak untuk tidur itu kurang. Jadi kita kayak pas belajar sering mengantuk atau kurang makan, jadi pas belajar itu lapar gitu-gitu ya. Selanjutnya itu ada prioritaskan tugas. Jadi kalau misal kita ada tugas, duluin kita ngerjain tugas itu dulu sebelum belajar hal yang lain. Yang ketiga ada luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Jadi sebelum guru menjelaskan materi yang akan dijelaskan besok, baiknya hari ini kita mempelajari dulu materi tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Jadi kalau misalnya setelah kelas itu kita jangan langsung menutup bukunya. Jadi kita kayak baca lagi nih apa yang perlu diingat gitu. Karena lupa itu terjadi dalam waktu 24 jam kalau tanpa direview. Selanjutnya, cara belajar yang efektif untuk mata pelajaran yang berbasis teoritis dan matematis. Teoritis dan matematis itu perbedaannya apa? Kalian tahu nggak? Teoritis itu yang berbasis teori seperti bahasa Indonesia, PKN, sama sejarah. Kalau yang matematis itu kayak matematika, fisika, kimia. Sebenarnya teoritis dan matematis itu sama, ada 2 kesamaan, yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Kalau misalnya suasana belajar aja udah nggak nyaman, pasti kita bakalan nggak fokus kan sama belajarnya. Yang kedua itu ada rangkum materi pembelajaran. Kayak kita tuh sebaiknya bikin mind mapping biar kita lebih gampang cara membaca materinya dan tidak
menyulitkan kita. Nah, untuk yang berbasis teoritis yang ketiga itu dengan metode mempersingkat atau memodif menyerupai nama sesuatu. Kayak misalnya kalau misalnya kita ada hafalan banyak gitu kan ya, lebih baik kita ubah-ubah kayak diganti nama-nama hewan atau disingkat-singkat dengan hal yang lucu-lucu, karena itu bisa bikin kita lebih mudah mengingatnya. Yang keempat, mengingat yang telah dipelajari. Jadi kalau misalnya habis belajar itu kita coba baca lagi, karena itu akan lebih mempermudah kita mengingatnya. Yang kelima, belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Itu juga sama dengan rencana jadwal belajar ya. Kalau misalnya belajar rutin tapi kita kelamaan belajar itu kita nggak akan mendapat hasil yang maksimal, justru malah kayak aduh pusing nih belajarnya kebanyakan gitu. Nah, kalau buat yang mata pelajaran matematis itu yang dua tadi udah ya. Yang ketiga itu belajar memahami bukan menghafal. Jadi kalau misalnya rumus-rumus itu kan mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya kita menghafal rumus takutnya suka ketukar-tukar, jadi lebih baik kita memahami rumusnya. Terus yang keempat, belajar dengan banyak praktik atau latihan soal. Jadi kalau misalnya yang matematika, fisika, kimia kayak gitu-gitu tuh daripada menghafal rumus mending kita langsung praktik atau latihan soal, dibanyakin latihan soalnya. Jadi kita bisa otomatis menghafal rumusnya juga. Dan yang terakhir itu belajar kelompok. Kalau misalnya pakai yang rumus-rumus gitu lebih mudah dengan belajar kelompok, karena kalau misalnya menghafal sendiri kan agak susah karena rumusnya itu sering ketukar. Nah, itu saja sih yang dapat Ibu sampaikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, nggak ada ya. Ya udah, gitu saja dari pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.